warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah Rahman Mutamun Puja ketuaan yang Maha Esa Sabah sejarah ya Allah legana jangan megatan iman bahasa bodesa Dega mampung pucuk tengku berbau jeng gunung Gampung tanah iman sipan yang masa Lebah bineku tengku urung jakumon payah Gampong Pucuk tidaklah berlebihan kalau kita katakan Gampong Ajaib Pakalmenan karena gampong yang satu ini tidak pernah memiliki air sumur sepanjang masa. Walaupun ratusan warga telah menggali sumur di pinggir sungai sekalipun. Masya Allah, luar biasa. Apa aja udah lecok berali saya ya kumur yo kan iya. Hai bukan rawai hana imun orang batai Pucuk hana imun. Ada rumah long kum kawin kuah kenona kuah man. Hanai mon lente hanai. Kasih tahu saya yang mata iman lah. Menurut sejarah awal cia hana iamon, jamun kan hana iamon. Hana iam kato iamon, ia keruang nak kan ia keruang kalau ledu. Iamon hana. Semula nama Gampong Pucuk dalam sebuah riwayat diceritakan bahawa gampong yang satu ini terletak paling ujung atau abeh Nanggro Gempang. Makanya disebutlah Gampong Pucuk. Konon ceritanya pakan hana imon di Gampong Pucuk. Banyak gampong Pucuk nada. Dalam kaya ruang gerah Pucuk kalau bukan hana ian. Telah datang seorang tengku pedadak dari Gampong Belang Dalam menuju Gampong Pucuk. Ketika tengku pedadak gelangkah basa bawah rumah warga di Pucuk, gelake timah situ siat mujajib iemon gerah gedathat. Kebetulan urang Porumoh yang tak mau disebutkan namanya Hana Gebri Tima. Kepegah di sino Hana Imon tungku yang le ikrung sagai. Sejak itulah secara berangsur-angsur kado Imon Gampong Pucuk. Aneh tapi nyata, fakta membuktikan bahawa di perbatasan Gampong Pucuk dengan Gampong Lupu terdapat sumber mata air yang meluap. Walaupun para ahli litosfer kerak bumi punya alasan lain, namun besaran Allah juga harus kita akui bersama. Wallahu alam. Meskipun Gampong Pucuk di satu sisi memiliki kekurangan, namun kelebihan lain juga tak terkalahkan. Seperti adanya potensi wisata alam masih tersembunyi. Seperti keunikan Kolam Tangtang yang luasnya 14 hektar yang terletak 8 km dari Gampong Pucuk. Selain itu, Gampong Pucuk memiliki Gunung Apui Pek Sago yang berjarak 38 km versi waktu tempuh seorang pawang rusa. Beliau berangkat dari Masjid Ran melalui kem PT Sigma, Ikrung Ciko, alui suum kaki Gunung Apui Kulam Ngom hingga ke puncak Gunung Apui. Namun berbeda jarak menurut tim ekspedisi mahasiswa yang menggunakan GPS, hanya berjarak 14 km. Alhamdulillah, kini kemegahan Gunung Pek Sago sudah tercium hingga uluar daerah. InsyaAllah, keunikan Gunung Pek Sago menjadi aset wisata alam Aceh yang mengharumkan nama Gampong Pucuk di tahun 2030. Tidak hanya itu, Gampong Pucuk juga memiliki bangunan irigasi berskala besar iaitu irigasi Alur Naga yang mampu mengaliri ribuan hektar sawah gempang. Tempat ini setiap tahun dikunjungi ribuan warga saat kenduri belang yang penuh ritual. Sebelumnya kita sapa dulu ada yang mau lewat. Leman tanah kecil tungku nawaba Allah bandu ma'arwa arwa ba'asaw shiroga jasa urenganyan tungku ana esawabala sede melepa ya Allah gaji pihana. Sejarah Gecik Pucuk zaman Belanda sama halnya Gampong Lupu. Dua gampong dipimpin oleh satu gecik. Akibat aksi protes warga Pucuk pada tahun 1936, Ulai Balang Kejurat Adik sepakat koh Nanggro untuk Gampong Pucuk gemat le Gecik Ben. Lebih kurang 12 tahun Gecik Ben mat Gampong Pucuk. Kian hari berganti tahun, kondisi warga akan mulai aloh-alah karena krek-krok bak gara sepele hingga berujung merebut kekuasaan antara pro Tungku Awab dan pro Gecik Ben. Hingga pernah pegat maulid 2 kali dalam setahun, ungkap Cukup Aminah. Ada dua go. Ngang gede ke buah di Ciben, awaknya habis malut. Dia butuh yang adung. Saya karu meng Ciben. Adin rangga karu Ciben kap berhenti. Keributan warga saat itu membuat Letahai geram untuk turun tangan. Watanya gejuklah wilayah Lampoh Dian dan Lok Meluwa gepimpin le Gecik Wahab. Sebagian pucuk lainnya gemat le Gecik Ben. Walaupun secara pribadi Gecik Ben dan Gecik Wahab sangat berlapang dada, namun pendukung Watanyan baiklah ditanya membuat Gecik Ben sakit ulih. Kalagi kerikil lam si patu pacuk. Masa Belanda siro Gecik mat 2 boh gampung. No, saboh gampung mat le 2 dro Gecik. Alahai, bah tadi dengar saboh lagu ile. Bambu luna malan tungku Cukup mulia idang munasa ubeberaya anu mudike tungku cukup mulia rata munasa
sesama warga Pucuk, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Kecik Bantal Lepu untuk jok pulang Lok Meluwuk Wak Ulupu. AKG pendukung Kecik Wahab semakin kecewa. Suasana semakin sejuk suum alias tak terkendali lagi. Hingga singkat cerita menjelang DITI, Kecik Ben geserahkan jabatan Kecik bak menindai Tengku Asbalah. Watai gemat le Tengku Asbalah, kasak kasuk masih berlanjut membuat Kecik Asbalah pihak mulai beran badan dan sakit ulai. Anda fikir panjang, pada tahun 1956 Kecik Asbalah jok pulang jabatan Kecik bak Kecik Ben. Awal pun garu kan, pakai elok elok nak mengtun. Ayah aku pulang memang keaman macam. Aku pulang ke Kecik Ben lah. Cuma kedua lah mau jalan Cik Waktu itu kekompakan warga cukup tinggi di Pucuk. Kenapa tidak? Jumlah warga Pucuk pernah jak cematak waktu malam belang-belang untuk minta peng pegat penasar. Tak cematak malam minta peng pegat penasar. Waktu Kecik Ben. Atas masukan dan saran para tokoh Pucuk, gejaklah merempak dengan Camat Ben Hassan untuk pakat pilih Kecik baru. Kebetulan calon yang akan siap tempur watanya na dua draw, iaitu Tunku Awahab bin Gedong dengan kotak suara On Peding dan Tunku Sulaiman dengan kode kotak suara Bawah Pisang. Hampir ratusan tokoh ikat ija bak uleh cukup semangat jak pilih Kecik baru supaya backline nak karu lam nanggro. Hasil perhitungan kotak suara dimenangkan oleh Teh Sulaiman menjadi Raja Kampung Pucuk sejak tahun 1958 sampai 1976. Sejak saat itu kata M. Ali Pagi akan mulai aman walaupun nasih soh BO sapat nyan ke vitamin urang mat kampung. Pesan Tunku Asbalah saat itu, si barang kasar yang mat kampung Pucuk berayak tak sabar, gelinyung berkelau-kelau alang. Kerana kampung Pucuk letak bak ujung karang, cik suum mesti angin. Percaya atau tidak, survei demikian. Kau memang cik hai tu ni. Kewaki abu atungku nabi ya Tuhan, waki amin rahman ya rahman beasa wa syiruga, waki Ibrahim dan waki rahman, waki dawan lenyan dengan amin bantah. Memang rap bandum gampong Cina beda pendapat, hanya saja cara antisipasi yang berbeza menurut teknik seni kompakan kabinet di sebuah kampung. Lanjut cerita, Kecik Teh Sulaiman mat Kecik karap 1/5 abad. Masya Allah lamanya. Segudang kisah pet mangat pernah beliau alami. Banyak jasa beliau hanalat kitab menyerta tulis. Namun hari berganti minggu, bulan berganti tahun, kondisi kesihatan Teh Sulaiman tak kurang sihat. Atas berbagai pertimbangan watanya oleh Camat Yahya atas persetujuan tokoh Geyumat Kampung Pucuk Pak TM Hashim sejak 1977 sampai 1988. Kisah perjuangan Kecik TM Hashim juga tak kalah hebatnya. Tolong lain ke Kecik Hashim. Baru tertanya yang kelih jawabannya Kecik lain. Layak ada geraju Kecik Hashim. Fikir ke Kecik awal. Cik Hashim mawar pun. Oleh Cik Hashim bertanya ke. Ni Kecik cepat. Walaupun nak kerangan Kecik Hashim nak membantu. Lain watanya mantang cukup kompak jak gotong royong bantu Kecik pekerja cematok, kemukoh dan cemula malang urau. Cik Bandung dilakei jak bak Kecik. Setelah 16 tahun gemat gampong le Kecik Hashim atas masukan dan saran dari berbagai pihak, pada akhir tahun 1988 pegaklah acara pilih Kecik secara terbuka untuk umum dari dua orang calon iaitu M. Kaoi Hassan dan Malim Budiman. Hasil perhitungan suara dalam urut tarik, alhamdulillah Tunku Malim Budiman menang Jet Panglima Kampung Pucuk pada tahun 1989 sampai 1990. Kondisi keamanan saatnya akan mulai tamtum baik lain tanya. Agam inem ka pegah bahasa Indonesia. Manyet ka mulai titik-titik bak jalan. Potong Allah. Kecik Malim yang pendiam itu tan hidrole. Ka payah paling tija batik. Malim buat dia ada nanggro, ganyan dua hobi ini. Jok ja serba ni paling boleh. Masyarakat pi ka alu-ala. Atas masukan dan saran keluarga, singkat cerita Kecik Malim Budiman jok langkah serbai jok pulang nanggro bak Kecik Hashim sampai 1994. Karena Kecik Hashim urang kelau-kelau batat menan. Lah geputin kampung. Beliau tahan banteng gap gigo gepet mata abega. Kiban cara Kampung Pucuk bekna korban jiwa dalam haru-hara nanggro. Terima genasai Kecik Hashim, Kecik yang setia setiap saat. Wow, Mr. Hashim is the best of village leader in Pucuk Gempang PD. Lanjut cerita, pada tahun 1995 Kampung Pucuk pegat dalam pemilihan Kecik dari dua orang calon iaitu M. Kaoi Hassan dan Zainal Sulaiman. Perolehan suara dimenangkan oleh Kecik Zainal alias Kecik Non hingga tahun 1998. Kondisi kampung watanya cukup serba salah. Kecik kalagi asam, di miuk batai, di ada batai. Watai perlepeng, na api jet, hana api hanjut. Karena Kecik Zainal cukup terbeban fikiran, akhirnya mengundurkan diri dalam kondisi keamanan cukup mencekam. Akhir cerita, atas gerak cepat Camat mengambil alih untuk menunjuk bangsawan Esos pejabat Kecik sementara. Namun dalam perjalanan tugas pada tahun
1999, Tunku Bangsawan jadi gesekan miskomunikasi dalam masyarakat. Akhirnya mengulurkan diri, membuat Camat Gempang putar haluan untuk menuju M. Amin Arani sebagai pejabat sementara Kecik Pucuk. Lagi-lagi kondisi keamanan semakin berapi-api. Lebih 25,000 warga Tangsel mengungsi bak Masjid Bernun. Gempang watanyan kalagi telur lam regam karena ada pihak yang memaksa harus mengungsi. Namun di pihak lain ada sweeping sepanjang jalan tidak boleh berangkat. Takah kamu kalagi kebua bak juang memputar-putar dalam urut tarik. Kondisi seperti ini membuat M. Amin Arani yang ahli administrasi mereng-reng lam uleh. Hana fikir panjang, tahun 2002 Cok Stanpel jok bak Tunku Baik Sekretari Gampong untuk menjalankan roda pemerintahan sementara. Berselang beberapa bulan kemudian Aceh KBB ada darurat militer. Camat Gempang mengadakan rapat mendadak bersama kabinet untuk memanggil Saibon Nago ke Istana Camat. Lagi bantu Mat Gampong Pucuk sihat dari 2003 sampai 2006. Karena kondisi Aceh semakin menjadi-jadi, watanyan kakak Hanale pegat pemilihan Kecik. Kemudian baru awal tahun 2007 warga Gampong Pucuk melakukan pilih Kecik lagi biasa dari dua orang calon iaitu Rusli Ali dan Razali Hussein. Akhirnya Razali Hussein terpilih menjadi Raja Gampong Pucuk sampai tahun 2008. Dalam perjalanan jabatan Kecik Razali kata terbeban fikiran sangkan buat mangat tamat Gampong. Tak ada urusan dengan gaji. Berdagopnya bersama tokoh jak langsung menghadap Bupati Jak Lakepio Kecik. Beliau lebih tergiur berbisnis daripada Mat Gampong. Sisa jabatan Kecik dilanjutkan oleh Tengku Darmawan Sekretaris hingga tahun 2010. Kemudian pertengahan tahun 2010 kembali pilih Kecik baru dari dua orang calon iaitu Rusli Ali dan Tengku Idris Subin. Hasil perhitungan suara meroket menang Rusli Ali yang layak Mat Gampong hingga tahun 2012. Kecik Rusli yang hobi baca hikayat juga menyimpan banyak jasa untuk warga. Namun baru beberapa tahun Kecik Rusli Mat Kecik jika terasa hoyong dan mumang. Dalam pikiran gopnya, nyosang karaya urusan dengan gaji. Memang hek bata pertimbangan masyarakat. Menua salah, mudih salah. Saya menang lu untuk tabur sago lah untuk kau nama salah. Waktu dia hai tak terima apa. Panik haba kakak Cok langkah serbai pia Mat Kecik. Kemudian sisa jabatan Kecik dilanjutkan oleh Tengku Darmawan Sekretaris Gampong. Awal tahun 2014 Gampong Pucuk kembali pegalau pesta rakyat yang diikuti oleh dua orang calon iaitu Tunku Marzuki Ali dan Khaidir Amin. Yang terpilih watannya Kecik Khaidir Amin sampai tahun 2018. Kecik Khaidir yang juga hobi berdagang dan telah banyak makan asam garamnya selama sabar periode Mat Gampong. Mulai alo-alah lom. Akhirnya bungkus tempel untuk memilih mengundurkan diri. Awal tahun 2019 dibentuklah panitia pilih Kecik yang terbesar dalam sejarah Pucuk yang diikuti oleh 3 orang calon iaitu Tunku Samsuar, Saiful Ali dan Muhammad Nazar. Hasil perhitungan cepat menjelang salat zuhur, jumlah suara meroket dimenangkan oleh Tunku Samsuar Jamil. Beliau adalah alumni Dayah yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Tidak hanya itu, Tunku Samsuar hobi dalam berorganisasi. Beliau sangat disegan oleh kabinetnya. Bahkan Kecik yang satu ini cukup hemat dalam berbicara, tapi dalam setiap pidato beliau cukup berbobot, singkat, padat, ketat lom. Beliau sudah berusaha secara maksimal baik secara transparansi maupun akuntabilitas terhadap manajemen dalam memimpin Gampong. Yang lebih uniknya lagi, watana acara di Gampong Pucuk kita disambut oleh Kabinet Kecik Tunku Samsuar lengkap dengan pakaian baret merah, maksudnya pakaian seragam Gampong. Selamat berjuang Tunku Samsuar, semoga terus amanah. Demikian sekilas info Gampong Pucuk. Terima kasih. Wassalamualaikum.